Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasma dengan NIM A0324011, Prodi Agroekoteknologi. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pertanian, yaitu penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian. Kenapa ini penting? Karena kemajuan pertanian di Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kemampuan petani dalam menerima dan menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu penyuluhan pertanian. Secara sederhana, penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan non-formal yang diberikan kepada petani agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam bidang pertanian. Tujuan akhirnya adalah agar petani mampu membuat keputusan yang lebih baik dan mandiri dalam mengelola usahanya. Penyuluhan ini bisa berbentuk pelatihan, diskusi kelompok tani, demonstrasi di lahan pertanian, atau bahkan melalui media seperti video, radio, ataupun internet. Penyuluh pertanian adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan petani. Mereka menyampaikan teknologi baru seperti cara tanam yang lebih efisien, penggunaan pupuk organik, atau pengendalian hama terpadu. Tanpa penyuluhan, inovasi pertanian tidak akan sampai ke petani, dan jika tidak sampai ke petani, maka kemajuan pun akan sulit terjadi. Penyuluhan memiliki tujuan utama, yaitu mengubah perilaku petani ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Adapun beberapa fungsi dari penyuluhan pertanian yaitu: yang pertama, penyuluhan memberikan pengetahuan baru kepada petani. Kedua, penyuluhan mendorong petani agar mau mencoba dan menerapkan teknologi baru. Tiga, penyuluhan membantu petani memecahkan masalah mereka secara langsung di lapangan. Dengan penyuluhan yang baik, petani bisa mengetahui kapan waktu tanam terbaik, bagaimana mengelola tanah dengan benar, dan cara meningkatkan hasil panen secara ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang adopsi dalam pertanian. Adopsi adalah proses di mana petani menerima dan mulai menerapkan inovasi atau teknologi baru dalam praktik pertaniannya. Contohnya, seorang petani yang sebelumnya hanya menggunakan pupuk kimia mulai beralih ke penggunaan pupuk organik setelah mengikuti pelatihan dari penyuluh. Adopsi ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses berpikir dan pertimbangan dari petani. Mereka biasanya mempertimbangkan manfaat, biaya, risiko, dan hasil yang mungkin mereka dapatkan. Jadi, peran penyuluh tidak berhenti di penyampaian informasi saja, tapi juga membimbing petani dari mulai tahu, tertarik, mencoba, sampai akhirnya menggunakan teknologi tersebut secara rutin. Saat ini, teknologi berperan penting dalam mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Contohnya, banyak penyuluh kini memanfaatkan media digital seperti WhatsApp, YouTube, dan platform pembelajaran elektronik untuk menyampaikan materi. Petani bisa mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus menunggu pertemuan langsung. Selain itu, ada juga aplikasi pertanian yang menyediakan panduan pemupukan, pengendalian hama, dan bahkan perkiraan cuaca. Inovasi seperti drone untuk pemantauan lahan, sensor kelembapan tanah, dan alat tanam modern juga mulai diperkenalkan melalui kegiatan penyuluhan. Teknologi ini mempercepat penyebaran informasi
dan membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat. Namun, tetap dibutuhkan bimbingan dari penyuluh agar teknologi bisa digunakan secara maksimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak semua petani langsung menerima atau menerapkan teknologi baru yang diperkenalkan melalui penyuluhan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses adopsi ini. Salah satunya adalah tingkat pendidikan petani. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal baru karena mereka lebih mudah memahami manfaat dan cara kerja teknologi tersebut. Selain itu, akses informasi juga sangat berpengaruh. Petani yang tinggal di daerah terpencil atau minim jaringan komunikasi biasanya lebih sulit mendapatkan informasi, sehingga lambat dalam merespon inovasi. Kepercayaan terhadap penyuluh juga memainkan peran penting. Jika penyuluh dianggap kompeten dan mampu memberikan pendampingan yang nyata di lapangan, maka petani lebih percaya dan bersedia mencoba apa yang disarankan. Namun, jika tidak ada hubungan baik antara penyuluh dan petani, proses adopsi cenderung terhambat. Faktor lain yang tak kalah penting adalah biaya dan risiko. Teknologi yang mahal atau tampak rumit biasanya membuat petani ragu, apalagi jika hasilnya belum terbukti secara langsung di lingkungan mereka. Dukungan dari pemerintah seperti bantuan alat, subsidi benih, atau pelatihan lanjutan juga mempercepat adopsi karena memberi rasa aman dan kepercayaan pada petani bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menghadapi perubahan. Untuk memahami bagaimana penyuluhan dan adopsi berjalan di lapangan, ada beberapa contoh nyata yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Salah satu contohnya di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian melakukan pelatihan intensif kepada petani jagung mengenai sistem tumpang sari, yaitu teknik menanam dua jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan. Jagung ditanam bersamaan dengan kacang tanah, sehingga selain hasil panen meningkat, lahan juga lebih efisien dimanfaatkan. Awalnya petani ragu, tapi setelah melihat hasil demonstrasi yang menunjukkan keuntungan ganda dari panen kedua tanaman, mereka pun mulai mencoba. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, sebagian besar petani di wilayah tersebut telah mengadopsi sistem ini secara penuh. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa penyuluhan dan adopsi bukan sekedar teori, tapi benar-benar membawa dampak nyata bagi kehidupan petani. Kunci keberhasilannya ada pada pendekatan yang tepat, komunikasi yang baik, dan keterlibatan efektif dari petani itu sendiri. Jadi, penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian adalah dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan. Tanpa penyuluhan, inovasi tidak sampai ke petani, dan tanpa adopsi, inovasi tidak akan memberi dampak nyata. Peran penyuluh sangat penting sebagai jembatan antara ilmu dan praktik lapangan, sedangkan petani adalah pemeran utama yang harus didukung, dimotivasi, dan didampingi agar mereka mampu mengembangkan pertanian yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan.